Pemirsa, 7 orang tahanan kasus narkoba kabur dari rumah tahanan narkoba Barreskrim Polri Cawang, Jakarta Timur Selasa pagi tadi. 7 tahanan tersebut kabur diduga dengan membobol tembok tahanan menggunakan pagar besi. Beginilah kondisi sel nomor 5 rumah tahanan narkoba Barreskrim Polri yang dibobol oleh 7 orang tahanan. Tampak tembok tahanan terlihat jebol karena sengaja dibobok para tahanan untuk dapat melarikan diri. Diduga ketujuh tahanan ini menggunakan sebuah besi pagar untuk dapat membobok bagian tembok hingga jebol. Usai berhasil membobok tembok dengan diameter 30 cm, ketujuh orang tahanan ini langsung melompati tembok yang menembus ke bagian sebuah rumah sakit. Direktur Narkoba Barreskrim Polri Brigjen Pol Eko Danianto menyatakan hingga kini pihaknya terus melakukan pengejaran terhadap 7 tahanan tersebut. Eko juga mengungkapkan kini telah dibentuk tim khusus untuk mengejar ke-7 tahanan yang kabur. Saat ini kita sudah bentuk tim, 7 tim, langsung melakukan pengejaran di mana alamat daripada ke-7 orang tersangka ini sudah kita ketahui. Dan kami mengimbau kepada keluarga para tersangka agar menyerahkan diri ataupun tahu keberadaannya segera informasikan. Ya. Kalau tidak, kita akan mengambil tindakan tegas. Ya. Sekali lagi kami mengimbau kepada keluarga para tersangka segera menginformasikan ya, para tersangkanya dalam waktu 1 jam. Kalau tidak, kita akan mengambil tindakan tegas. Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono memberikan keterangan terkait sidang ke-7 kasus penodaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sidang tersebut menghadirkan Yuli Hardi, Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, sebagai dan saksi pelapor Muhammad Asroi Saputra dan Iman Samudra, serta Nurholis Majid, penata kamera Diskominfo DKI Jakarta. Saksi fakta, 2 orang saksi fakta itu staf Pemprov, yang satu lurah, yang satu bagian informasi kan itu kan, yang 2 lagi itu masih melanjutkan saksi pelapor. Itu sah-sah saja dia mengambil keuntungan seperti itu. Kita juga merasa diuntungkan karena apa yang dinyatakan oleh Pak Ahok di Pulau Seribu dikatakan oleh saksi tidak dibantah oleh yang bersangkutan. Ya, artinya dakwaan itu benar. Nah, kalau Pak Lurah mengatakan dia mendengar, melihat. Nah, kalau yang kameramen mengatakan dia fokus kepada kameranya bukan pada isinya. Apakah betul dia ngomong begitu di Pulau Seribu? Nah, gitu. Seperti itu. Karena dakwaan kita mengatakan bahwa terdakwa mengatakan seperti ini itu. Nah, setiap kata dalam dakwaan saya kewajiban JPU untuk membuktikan. Nah, sekarang dia ngomong seperti itu apa tidak? Tidak pernah dibantah. Oh, masalah bukti kita hanya menerima bukti dari penyidik Polri. Saksi tadi mengatakan menyerahkan sesuatu berupa CD kepada penyidik Polri, tetapi penyidik Polri tidak menyertakan dalam berkas perkara. Artinya ada itu ya? Berkas perkara itu kan dibuat di atas sumpah jabatan, jadi saya harus percaya. Nah, karena dibuat sumpah jabatan oleh penyidik. Sejak awal memang tidak ada. Tidak ada di berkas perkara. Ketika itu dipertanyakan, loh bagaimana tidak ada berkas perkara? Semacam itu. Nah, yang penting dibenarkan oleh saksi bahwa di keterangan dia selesai. Apakah itu kebetulan sama atau tidak? Kita tidak tahu. Kalau satu kalimat kebetulan sama, apakah itu berarti itu disamakan? Belum tentu juga. Yang penting dibenarkan saksi bagi JPU selesai. Ya, saya jelaskan ya, Ibnu Baskoro sebetulnya sudah hadir pada hari pertama. Karena sudah malam, penasihat hukum minta kepada hakim untuk menunda. Apakah gara-gara itu yang bersangkutan kemudian ngambek, kita tidak tahu karena dipanggil lagi menjadi tidak ada. Seperti itu. Jadi jangan dikatakan bahwa dia itu melarikan diri dan sebagainya. Sudah ada itikat baik waktu sidang hari pertama, dia sudah hadir. Yang membuktikan pengadilan. Beban pada jaksa dan hakim, bukan pada saksi. Saksi sampaikan apa adanya, apa yang dia lihat. Kesimpulan ada pengadilan. Sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Ahok sudah berjalan selama 7 kali. Namun sayangnya sidang Ahok selama 6 kali berturut-turut dilakukan secara tertutup bagi media. Komisi Yudisial berharap hakim bisa merubah aturan tersebut agar seluruh informasi dapat diterima masyarakat dengan lebih transparan.
Sidang Ahok dilakukan secara tertutup ataupun terbuka merupakan hak prerogatif hakim. Kedudukan hakim ketua sidang sebagai pimpinan sidang menempatkan hakim sebagai orang yang paling berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa. Semua tanya jawab pun melalui hakim dan semua keterangan dan jawaban ditujukan kepadanya. Tidak berbeda dengan prinsip tata tertib persidangan pada umumnya. Segenap izin proses persidangan ditetapkan sesungguhnya pada otoritas hakim ketua sidang. Boleh atau tidaknya pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman gambar bergerak. Izin terlebih dahulu dengan hakim ketua. Sebagai institusi penegak hukum yang memantau perilaku hakim, Komisi Yudisial berharap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memberikan ruang gerak bagi KY khususnya media untuk bisa merekam gambar di ruang persidangan. Tujuannya agar proses persidangan dapat menjadi informasi yang bisa diperbaharui oleh masyarakat dengan lebih transparan. Bagi Komisi Yudisial sendiri juga memiliki kebutuhan untuk melakukan perekaman gambar selama persidangan berlangsung, agar bisa memantau perilaku hakim selama memimpin persidangan, apakah melanggar kode etik atau tidak. Mengingat saat ini hakim tengah menjadi sorotan dari publik. KY pun telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait larangan merekam di dalam ruang sidang. merekam atau merekam itu kewenangan dari majelis hakim. Jadi kami tidak bisa intervensi, tetapi tentu saja kami berharap akuntabilitas peradilan itu akan tinggi, ya, akan lebih mudah gitu apabila memang masyarakat bisa mengakses informasi. Nah, itu yang kami pertanyakan kemarin, tapi hasilnya memang jawabannya hanya untuk KY. Saya belum menemukan jawaban untuk. Jadi jawabannya tidak menyuruh untuk KY diperbolehkan melakukan rekaman suara, tapi bukan rekaman gambar. Padahal dalam beberapa kasus, misalnya kalau ada laporan, kita membutuhkan gambar juga pada akhirnya, gitu kan? Karena misalnya begini, pelanggaran kode etik dan perilaku hakim itu diantaranya kesan, gitu. Bukan perbuatan, bukan tindakan atau perilaku, tapi kesan. Misalnya kesan memihak, itu kan mau tidak mau hanya bisa diperoleh melalui gambar, bukan dengan suara. Dan itu banyak di dalam kode etik, kesan memihak, kesan ya macam-macam. Jadi kesan ini hanya bisa diperoleh sekali lagi melalui gambar. Dan itu yang kami ya kalau dalam ini ya boleh dikata sebenarnya kritik kami terhadap keberatan kami terhadap majelis hakim, meskipun memang itu kewenangan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkoba di dua tempat yang berbeda, yakni di kawasan pergudangan Green Sedayu Beach, Cakung, Jakarta Timur, dan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam operasi ini, polisi berhasil menyita 106 kg sabu, 202 ribu butir pil ekstasi, dan 560 butir Happy Five. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan narkoba yang disita polisi tersebut diselundupkan oleh jaringan narkoba dari Tiongkok. Penyelundupan dilakukan dengan cara mengemasnya di dalam sebuah mesin trafo atau panel listrik elektrik dari Tiongkok menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam operasi ini polisi berhasil menangkap 8 orang pelaku, 3 diantaranya tewas karena melawan saat polisi melakukan penangkapan. Tito menyatakan akan memberikan penghargaan bagi seluruh jajaran yang berhasil mengungkap sindikat narkoba internasional tersebut. Yang pertama adalah sabu-sabu yang disita total ini cukup besar nih ya. 105 kg ini termasuk salah satu yang terbesar saya kira untuk di tahun 2017 ini. Kemudian ekstasi juga jumlahnya cukup banyak, 200.000 lebih, 2.000 itu cukup besar. Tapi terutama sabu nih, sabu ini di atas 100 kg itu sudah sangat besar sekali. Karena ini operasi yang panjang dari mulai Januari. Tapi tim ini berhasil mendeteksi, dan kemudian ini jaringan ini hampir semuanya berasal dari China, ya. Dari China ini baik sabu-sabu maupun dari eksesinya. Dan saat ini kita ada di salah satu yang kita jadikan namanya
clandestine laboratorium, ya, pabriknya lah kira-kira bahasa kasarnya. Nah, ini ada 2 tempat sebetulnya TKP-nya. Selain di sini, ini untuk yang ekstasi, ya, ekstasi. Untuk yang syabu ada di daerah Bandengan. Tapi kita rilis di 1 tempat saja ini. Pemirsa, sidang dugaan korupsi dengan terdakwa Dahlan Iskan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya hari ini. Sidang mendengar keterangan tim restrukturisasi aset dari pihak penentu harga. Di depan sidang, para saksi mengaku tidak mengetahui penawaran harga aset maupun penelitian aset. Para saksi mengaku pernah diundang rapat oleh Wisnu Wardana 3 kali. Namun para saksi tidak bersedia dimasukkan sebagai tim restrukturisasi aset karena bukan bidangnya dan pimpinan tidak pernah menunjuk. Namun oleh Wisnu Wardana, mereka secara diam-diam dijadikan tim restrukturisasi dan ada SK-nya, bahkan mereka juga tidak menerima honor dari Wisnu Wardana. Sementara ada pengeluaran 510 juta untuk honor para tim penjualan aset. Dalam sidang lanjutan sempat terjadi perdebatan antara kuasa hukum Dahlan Iskan dengan jaksa penuntut umum terkait adanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2002 yang tidak dilampirkan dalam berkas. Sementara RUPS tersebut sudah pernah ditunjukkan pada para saksi pada saat penyidikan. Kuasa hukum menilai ada upaya jaksa untuk membuktikan dakwaannya bahwa penjualan aset dilakukan sebelum adanya RUPS. Padahal penjualan sudah ada persetujuan dari seluruh pemegang saham. Artinya pemilik punya